Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum an taqullah kama qala ta'ala wa dzakira bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah di Masjid Rahmat Purwojati ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat subuh kita, dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjauhkan diri kita semua dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami', yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis tentang larangan hasad. Larangan hasad. Kita sudah menyampaikan beberapa model hasad. Ternyata hasad itu merupakan sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dia dapat menggerogoti amal-amal kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Maka sudah selayaknya dan seyogianya bagi kita sebagai orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha untuk melawan dan berjihad bersungguh-sungguh menghilangkan sifat hasad ini atau meminimalisir sifat hasad ini. Jangan sampai hasad ini kita tampakkan dengan perbuatan kita, baik dengan lisan kita, dengan pandangan kita, ataupun dengan tangan kita, berupa kezaliman kepada orang yang kita hasadi. Dan ini semua tidak akan pernah mampu kita lakukan kecuali dengan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang barusan kita kerjakan, ketika jenengan maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini merupakan obat mujarab bagi penyakit hati berupa riya dan hasad. Riya, ketika kita beramal dengan niat bukan karena Allah, alias kita beramal karena ingin dilihat oleh teman-teman kita beramal karena ingin dilihat oleh atasan kita dan sebagainya, maka kita telah terjangkiti penyakit hati yang bernama riya, yang Nabi menyebut ini sebagai syirik kecil. Dan kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah riya. Dan ini juga menghapus amalan yang kita riyai. Maka ketika kita mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, maka hilanglah penyakit riya ini. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan tentang betapa kita sangat lemah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan tidak akan mampu beramal sholih, tidak akan mampu untuk mengerjakan amal kebaikan. Maka orang yang hasad secara tidak langsung dia telah jatuh kepada penyakit yang akut, yaitu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan menimpa saudaranya. Padahal sekali lagi keutamaan yang kita miliki, keutamaan yang dimiliki teman kita, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hasad memiliki banyak kerusakan. Yang pertama, hasad itu menyerupai orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Kita tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, hasad itu menunjukkan keburukan jiwa seseorang. Ketika kita jatuh kepada hasad, berarti kita tidak mencintai saudara kita muslim muslimah. Padahal kita diperintahkan mencintai saudara kita muslim muslimah sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, di antara kerusakan hasad itu mengandung penentangan terhadap takdir Allah dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang datang kepada manusia itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerusakan yang keempat, hasad akan menyalakan api cemburu di dalam hati, sehingga orang yang hasad akan selalu dalam kondisi sedih, kecewa, dilanda rasa gundah gulana setiap kali melihat orang yang dihasadi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara kerusakan hasad membuat seseorang tidak produktif, membuat orang tidak fastabiqul khairat, tidak mau berlomba-lomba. Padahal kita diperintahkan dalam hidup ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga itu kita supaya saling berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, ayo bersegera. Wasari'u, bercepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang luas seluas langit dan bumi. Maka orang yang hasad tidak akan produktif, tidak akan muncul ide-ide cemerlang dalam dirinya. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana menghilangkan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada yang kita hasadi, sehingga muncullah pikiran-pikiran jahat setiap saat. Maka
Maka kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dengan mengetahui bahaya dan kerusakan hasad ini, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada kita, semangat kepada kita untuk terus mentazkiyah hati kita masing-masing. Sebab hati kita ibarat baju, ibarat pakaian. Kalau kita pakai terus, tidak pernah kita cuci, apa kita rasakan? Gak nyaman. Selain itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Maka hati kita pakai setiap saat bermuamalah, maka hati kita pasti akan terjadi kekotoran-kotoran. Maka kiranya perlu bagi kita untuk membersihkan dan mensucikan hati kita. Dengan apa? Ya, pertama dengan tauhid tentunya. Karena tauhid itu adalah sumber utama pensucian jiwa. Yang kedua, kita sucikan dengan Al-Quran. Sebab Quran adalah manbar, sumber mata air untuk kebersihan hati. Maka Quran disifati oleh Allah dengan syifa wa dawa. Syifa, obat bagi jiwa kita. Dawa, obat bagi jasmani kita. Kemudian dengan menjauhi teman-teman yang buruk, menutup pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu yang dapat membuka penyakit-penyakit hati seperti hasad. Ya. Kemudian masih banyak lagi ya, hal-hal yang dapat kita lakukan dengan melakukan hal-hal tersebut seperti at-takhliyah, qabla tahliyah, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, baru kita hiasi dengan akhlak yang terpuji. Itu diantara pembersihan hati. Kemudian kerusakan hasad yang keenam, hasad itu bisa menjadi sebab penyakit ain. Napa niku penyakit ain? Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan yang hasad. Misalnya, kita melihat anak tetangga kita yang sehat, ya, imut-imut, ya, tampan, yang masih bayi itu, lalu muncul hasad dalam hati kita. Kemudian kita memandangnya, bahkan memujinya tanpa menyebut nama Allah. Misalnya, yuk, anak sopo ya, ganteng teman, ganteng era, lucu, tapi hatinya itu ada hasad. Maka dia telah menyebabkan anak itu terjadi penyakit ain, atau Jawa Jawanya kesambet. Ya. Tadinya baik-baik saja, setelah pulang langsung panas dan sebagainya. Bahkan bisa sampai fatal, anak itu bisa meninggal dunia. Kemudian di antara penyakit hasad, kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya jilid 1 halaman 598 hingga 599 yang ketujuh, hasad akan membawa pada perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Ini hasad, munculnya firqah-firqah yang tidak di atas Quran dan Sunnah itu karena ada hasad, sehingga muncullah penyakit hizbiyah. Mereka saling menjatuhkan temannya masing-masing, ya, saling menjelek-jelekkan temannya. Terus pokoknya lakutu gengku musuhku, ya, kalau bukan CS ku, bukan klubku dan sebagainya, dia adalah musuhku. Naudzubillah. Ini dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, ya, jamaah yang benar dirahmati Allah, setelah kita mengetahui model-model hasad, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh hasad, ya, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan terapi dari syariat, bagaimana supaya hasad ini dapat, ya, kita jauhi. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, obat pertama
yang dapat kita tempuh, yang dapat kita konsumsi agar hasad ini tidak bercokol dalam hati kula panjenengan, ya, sadarilah bahwasanya kita harus mengakui bahwasanya hasad ini merupakan sebuah penyakit yang harus kita amputasi, kita hilangkan dari hati kita. Ini yang pertama. Kalau kita sudah menyadari bahwasanya hasad ini adalah penyakit yang berbahaya, yang harus kita amputasi dari diri kita biar gak merembet ke dalam hati kita, insya Allah kita akan selalu berusaha bagaimana supaya penyakit ini hilang dari diri kita, ya, supaya tidak senantiasa mengidapi hati kita. Ini yang pertama, mengakui, memahami, mengilmui tentang bahaya hasad. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat ini dapat mengobati hasad yang diderita oleh kita, ya. Sebab dengan ilmu kita bisa mengetahui tentang bahaya hasad tadi, kemudian tentang pengaruh-pengaruh hasad dalam diri kita. Nah, maka yang ketiga, amal yang bermanfaat. Amal yang bermanfaat. Dengan amal perbuatan yang bermanfaat, yaitu melakukan kebalikan dari yang kita hasadi, ya. Kalau kita punya pikiran negatif, maka kita alihkan kepada amalan yang positif. Maka ini dapat mencegah dari hasad. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka apabila ada di antara kalian dengan teman kalian permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka secara otomatis permusuhan itu akan berubah, berbalik 360 derajat menjadi sebuah kasih sayang, menjadi sebuah, ya, kesetiaan, menjadi sebuah teman setia, ya. Misalnya ketika ada orang kita hasad tidak dapat nikmat, kita datangi dengan mendoakan, mabruk, semoga diberkahi, semoga Allah merahmati, ya, misalnya kendaraan baru yang Anda beli, nah semoga bermanfaat, itu didoakan. Jangan malah dicela dan sebagainya atau didoakan keburukan. Tapi kita doakan sebaliknya. Ketika ingin mendoakan keburukan, lawan dengan mendoakan kebaikan. Ketika ingin mengucapkan kalimat yang menyakiti, lawan dengan mengucapkan kalimat yang menyejukkan. Demi Allah, kula panjenengan itu usianya pendek, di dunia cuma sebentar. Maka jangan sampai waktu yang sebentar ini menjadikan Anda hasad, iri, dengki kepada saudara muslim. Sibukkan dengan amal akhirat, sibukkan dengan amal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat panjenengan. Silakan berkreasi, berinovasi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai ada waktu untuk hasad kepada teman-teman kita. Nah, jika hasad mendorong untuk menfitnah, maka kita supaya hadirkan lisan dengan pujian. Ketika ingin mengatakan teman kita keburukan, ucapkan sebaliknya itu kebaikan. Puji dia dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Jangan sampai memuji teman yang tidak ada pada dirinya alias menjilat. Ya, jangan sampai seperti ini. Atau mudahana itu bahasa kasarnya itu apa? Menjilat atau kata orang Jawa itu ngatok ya. Terus opo jerene elek api dimeloi, enggak boleh seperti ini. Itu orang yang tercela mudahana. Ya. Maka jangan bermudahana, ya, kepada orang-orang, tapi kita harus tampil apa adanya. Ya, kalau sekiranya memuji teman kita menimbulkan kesombongan, ya jangan dipuji seperti itu. Jadi paksa.
Kalau kita ingin menyombongi orang kita hasadi, lawan dengan sebaliknya, tawadhu kepada orang kita hasad. Terus begitu. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak ya, dengan kebaikan yang lebih kepada saudara-saudara kita yang kita hasad kepadanya. Kemudian obat berikutnya, kiat berikutnya, meneliti dan menelusuri sebab-sebab yang membuat diri kita menjadi hasad kepada orang lain. Lalu setelah ketemu, kita obati satu persatu. Kita obati satu persatu. Misalnya sifat sombong itu diobati dengan tawadhu, rendah hati. Kemudian sifat rakus, haus terhadap jabatan itu diobati dengan zuhud ya. Sifat rakus diobati dengan qanaah, nerimo ing pandu. Itu caranya. Dengan perbanyak infak dan sebagainya. Ketika muncul hasad terhadap harta, tamak, rakus ya, maka hadirkan sifat qanaah ya. Kemudian dan infak dan seterusnya. Nah, itu di antara kiatnya. Berikutnya, obat hasad yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ya, tentang apa yang pernah menimpa ayat 37-39. Apa yang menimpa kekasih Allah Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dalam kisah tersebut resep hasad yang paling mujarab. Dari kiat-kiat tadi, ini pangkalnya. Ini landasan yang utama untuk penyakit hasad diri kita, agar supaya kita dijauhkan dari hasad dan diberi keberkahan. Apa itu? Allah mengisahkan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tentang nazar dari istri Imran ya, istri Imran rahimahullah, keluarga dari ya, Imran dalam surat Ali Imran ya. Ketika mereka berdoa minta dikaruniai anak yang nanti kalau lahir anaknya akan dijadikan pengabdi di Masjidil Aqsa Palestina, ternyata yang lahir anak perempuan diberi nama Maryam, nanti menjadi ibu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sedangkan yang biasa mengabdi di Masjidil Aqsa waktu itu adalah anak laki-laki. Waktu sekarang nadar akhirnya ya sudah ya, diwujudkan nadarnya, diserahkan Maryam ini kepada Nabi Zakaria. Lalu dibuatkan tempat khusus di dalam masjid itu. Yang terjadi, Maryam gak pernah keluar sama sekali, tidak pernah bersinggungan dengan masyarakat luar. Di godaan terus ya, godaan asrama ya, seperti ya, tempat khusus kayak gini dari masjid. Di belakang tempat khusus. Itu gak pernah bersinggungan dengan dunia luar, di dalam terus zikir, belajar terus begitu ya. Nah, anehnya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria memasuki atau menjenguk Maryam, wajada 'indaha rizqa, ternyata Maryam mendapati di sisinya ada rezeki, baik itu makanan, buah-buahan, roti dan sebagainya. Qala, Nabi Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadza, hai Maryam, ini dari mana ini? Tekon diri. Qalat huwa min 'indillah, ini dari sisinya Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Perhatikan, setiap makhluk yang bernyawa pasti dijamin rezekinya. Jadi gak perlu hasad kita. Semua sudah ditentukan kadar ukurannya.
dan jenengan tidak akan mati sebelum tuntas rezeki kita. Walaupun satu suap nasi pasti kita dapatkan. Sebagaimana saya contohkan, saya kisahkan kemarin kisah nyata dari Syekh Al-Maghamis tentang orang yang jatuh ke dalam sumur, minta tolong, ditolong. Kemudian diberi segelas susu. Setelah itu ditanya, Pak, iya ceritanya kau usah ceblok sumur. Dia praktek, kepleset, ceblok meneng, mati. Apa pelajarannya? Orang ini ya, ketika jatuh pertama tidak mati karena dia masih punya jatah rezeki 1 gelas susu. Kemudian setelah jatahnya diberikan, dia pun mati. Nah, sama seperti itu. Jadi nggak perlu hasad kita. Kemudian hunalika da'a Zakaria Rabbah, ini dia obatnya. Ketika melihat Maryam mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah, apakah Zakaria hasad, iri? Tidak. Lah, Nabi Zakaria malah memanfaatkan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini resepnya. Ketika jenengan melihat saudara jenengan dapat nikmat, berdoalah kepada Allah. Berdoa, doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kebetulan ya, Nabi Zakaria itu belum dikaruniai anak sampai usia sepuh, istrinya itu mandul dan sudah ya, rambutnya memutih, sudah mulai bungkuk istrinya. Karena wanita itu kaum muslimin dan muslimah lebih cepat bungkuk daripada kaum laki-laki, begitu katanya. Sebab apa? Sebab mereka sudah menopause, tidak mengalami haid, sehingga bisa kapurnya itu banyak berkurang, sehingga mereka lebih bungkuk. Makanya pakar kesehatan mengatakan kalau ingin ya, tidak cepat bungkuk, sing padang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kata mereka, ruku itu gerakan anti bungkuk ya. Jadi kalau kita padang sholat, insya Allah nggak akan bungkuk. Bahwa alam itu guyonannya para pakar. Nah, kita lanjutkan. Nah, begitu ceritanya dan seterusnya. Al-ayat sempurnakan sendiri ayat ini. Mari kita cermati kisah ini. Ternyata dalam kisah ini kaum muslimin dan muslimah, Nabi Zakaria ketika melihat apa yang dialami oleh Maryam, dia merubah kebiasaannya. Dia semakin semangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus kita ikuti. Jangan sampai kebiasaan hasad terus bercokol dalam diri kita. Maka setiap melihat teman dapat nikmat, ada berita teman sukses, ada berita sohib kita, partner kita itu tendernya lolos, maka kita rubah kebiasaan kita. Kita supaya mencontoh Nabi Zakaria, sibukkan dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang serupa atau yang lebih baik darinya. Ini harus kita rubah mulai sekarang. Jangan sampai hanyut dalam kekaguman ya kepada apa yang didapatkan oleh saudara kita, sampai menggeli, melotot dan sebagainya, hingga akhirnya muncullah hasad. Maka dalam Al-Quran surat Toha ayat 131, Allah melarang kita terlalu memandang nikmat orang lain. Dalam artian memandang sampai menggeli, memelototi. Ketika temannya dapat ya, rezeki bisa membeli mobil baru, tahunnya luar biasa. Ya, tidak boleh itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Toha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum zahrah. Dan janganlah kamu pusatkan, kamu fokuskan kedua pandangan matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Zahratal hayati dunia, sebagai bunga kehidupan dunia,
litaftinannahum ya, litaftinahum fihi wa rizqun wa rabbaka khairul abqar. Litaftinahum, padahal kata Allah, bunga dunia itu kaum muslimin adalah untuk kami uji mereka dengannya, untuk kami coba mereka dengannya. Dan ya, karunia Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ketika orang mendapat nikmat dunia itu hanya ujian. Masa kita iri sama ujian orang lain? Jangan. Ya, tapi kita supaya melihat karunia Allah yang ada pada diri kita, yang itu lebih baik dan lebih kekal. Apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan beramal soleh, nikmat dimudahkan menuntut ilmu. Itu harus kita syukuri. Dalam artian tanda kutip lebih kita fokuskan untuk diraih. Sebab ilmu bisa menjadikan diterimanya amal kita. Ilmu bisa mencegah kita dari keburukan-keburukan. Al-ilmu yahdisuka. Ilmu itu kata Ali bin Abi Thalib kepada muridnya Kumail, ilmu itu menjagamu. Kan begitu kata beliau. Nah, maka ini sikap kita kaum muslimin. Kemarin sudah kita jelaskan, justru kita dianjurkan ghibtah ya, menginginkan kenikmatan yang diberikan kepada orang lain berupa ilmu yang bermanfaat dan berupa harta yang digunakan untuk fisabilillah. Itu boleh kita ghibtah kepada mereka. Tapi jangan sampai kita itu lihat orang kafir beli ya, kapal pesiar, kapal pribadi, beli mobil mewah, kita langsung hasad iri kepada mereka. Jangan. Nah, itu ini yang paling mujarab di antara terapi hasad. Berubah mulai sekarang, ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kita segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang serupa atau meminta yang lebih dari apa yang mereka dapatkan. Nah, ini obat yang sangat mujarab, yaitu berdoa ya, berdoa. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kiat berikutnya adalah bersandar kepada Allah, luju tawakal kepada Allah, senantiasa bermunajat serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengeluarkan penyakit kotor dalam hati kita. Seperti doa yang kita sampaikan di awal, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa, atau Allahumma jannibni min munkaratil a'mal wal ahwa ya, munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa. Yang terakhir, banyak mengingat kematian. Nah, ini dengan banyak mengingat kematian, memutus ya, sang pemutus kelezatan ini, insya Allah jenengan tidak bakal hasad. Apa gunanya hasad? Wong kita akan segera mati. Setiap keluhan panjenengan termasuk ya, yang sudah sepuh, yang sudah semuanya jangan merasa aman dari kematian. Kita sedang menunggu giliran. Ada yang berangkat sore, pagi, pertengahan hari, semua akan segera mati. Maka ini kiat yang sangat luar biasa dari para ulama kita ya. Maka Nabi menyebutkan Abu Darda sahabat Nabi radhiyallahu anhu menyebutkan, man aksara dzikrul maut qalla farhah wa qalla hasaduh. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka niscaya akan sedikit kesenangannya dan akan sedikit sifat hasadnya. Saya ulangi, man aksara dzikrul maut qalla farhah wa qalla hasaduh. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, akan sedikit ya kesenangannya, akan sedikit hasadnya. Jadi ketika disenang tidak berlebihan, tidak sampai melampaui batas. Nah, inilah pembahasan hasad sejak pertemuan kemarin hingga saat ini rampung insyaallah tentang pembahasan hasad. Nah, sebelum kita masuk kepada berikutnya, yaitu tentang
Ya, kuat yang hakiki. Kuat yang hakiki ya, itu seperti apa? Apakah orang yang badannya kekar ya, badannya kekar kuat ya, tiap hari ya, olahraga di gym dan sebagainya, dan ahli bela diri dan sebagainya? Apakah itu ya, asyadid al-hakiki, kekuatan yang sesungguhnya, ataukah ada kekuatan yang lain, yang maknawi? Nah, sebelum itu mari kita buka sesi dialog tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita akan mencarikan jawabannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas rupanya yang diaturkan oleh Pak Ustadz kali ini tentang asap. Hanya di masyarakat itu memang kadang-kadang unik dan aneh. Juga di jiwa kita sendiri kadang-kadang memang sukar untuk menghilangkan asap itu. Suatu misal saja, kalau kita itu selalu digoda atau dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya aja, punya tanaman dicolong uang, punya harta sedikit diambil orang. Nah, kadang-kadang kita itu pegel. Ya orang kadang-kadang memang ya pegel. Terus kita biasanya itu mengutuk orang itu. Mungkin ditusui dan sebagainya, atau didoakan jelek dan sebagainya. Nah, ini yang baik bagaimana? Apakah kita dilarang untuk istilahnya mengutuk orang-orang yang telah memusuhi kita itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan dari saudara kita tentang sikap kita sebagai seorang mukminah ketika kita dizalimi oleh saudara kita, seperti dihasadi dengan dirusak aset kita, baik itu pertanian ataupun harta kita, atau mungkin nama kita dicemarkan dan sebagainya. Apakah kita boleh mengeluarkan kata-kata laknat atau mendoakan keburukan kepada dirinya? Alhamdulillah, ada dua musuh yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau yang datang itu musuh dari bangsa jin jahat yang disebut dengan syaitan, maka lawan atau solusi untuk kita melawannya adalah dengan membacakan ta'awudz. A'udzubillahi
Namun ketika yang datang kepada kita itu musuh kita dari bangsa manusia, apa yang harus kita lakukan? Mau dibacakan ta'awun, ayat kursi gak akan pergi, akan malah musuh kita. Maka solusinya dalam Islam, ketika musuh kita itu bangsa manusia yang jahat, yang hasad kepada kita, mila menika Kanjeng Nabi SAW yang kita jelaskan dalam kitab Tahdhirul Ahkam itu Bulughul Maram kemarin, menganjurkan kepada kita membaca doa-doa perlindungan seperti mawas dari film Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali setiap pagi pada subuh. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, dalam kandungan surat An-Nas itu ada doa perlindungan dari hasad, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Ya. Itu. Jadi ini sudah surat umum. Hasad ini akan selalu menimpa orang-orang, termasuk orang beriman pun tidak lepas dari hasad, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, maka yang pertama itu tadi, idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau jenengan ningali ada tetangga yang hasad kepada jenengan, ada indikasi bahwa iki dari berbagai pengamatan dan ya, penelitian ini sing merusak tanduran, maka berilah kepada dia hadiah. Sebab kami mengatakan tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Bagaimana misalnya ketika jenengan panen, coba lagi tangga-tangganya. Ketika panen ditimbang, senajan itu seperapatan lombok, misalnya panen lombok ya, ditumi. Tetangga terdekat ditumi. Ya. Terus yang ada indikasi orang ini hasad sama kita, itu dikasih hadiah juga, dibonusi. Lombok plus 0 misalnya, atau plus 0. Terus seperti itu. Jadi tolaklah keburukan dengan kebaikan. Ini solusi menghadapi musuh dari bangsa manusia. Gak mungkin dibacakan ayat kursi, gak akan pergi mereka. Malah dulu, aku ya apa, paling bodoh. Itu solusinya. Misalnya ada yang mohon maaf ya, ada yang gak suka sama masjid Rahman misalnya. Ya, masjidnya di apa itu? Kalau kita sedang pulang semua, di sini dikotori misalnya, tempat corak-corak ini. Nah ini solusinya kita supaya kita berbagi dengan tetangga sebelah. Kalau ada zakat mal ya, ini temannya diri dan api di masjid, ayo dikai hadiah, dikai sembako dan sebagainya. Itu Pak berarti ya asal. Terus ketika ketemu orang itu ucapkan salam, kebaikan sahabat, jangan lupa setiap malam didoakan. Ya, sebab ya, doa seorang muslim kepada saudaranya bidzul ghaib yang tidak ada di hadapannya itu makbul. Dan kita juga mendapatkan doa yang semisal dari malaikat. Ketika kita mendoakan, ya Allah semoga tetanggaku dapat hidayah, dimudahkan rezekinya. Malaikat di kanan kiri kita mengatakan walaka bimislin. Kamu juga mendapatkan seperti yang kamu doakan. Jadi kita harus menjadi orang dermawan, dermawan dengan harta, ya dermawan dengan senyum, dengan akhlak. Biasakan senyum kepada saudara-saudara kita, supaya gak hasad kepada kita, gak suudzon kepada kita. Makanya kata sebagian pakar, usahakan setiap keluar dari rumah itu kita bercermin, pegang penggaris, diukur, dibuka, ya, mulutnya berapa senyum, berapa senti ke kanan kayak gitu, ya, senyum seperti itu. Saya lihat di YouTube di Denmark itu ada sebuah supermarket yang pintunya nggak bisa dibuka kecuali dengan senyum. Jadi ada kayak layar itu, kalau orang itu senyum baru terbuka gitu. Jadi kalau nggak senyum nggak terbuka gitu. Jadi ketika orang mau beli mau nggak mau ya harus belajar senyum. Ada yang guyunin lucu, ada yang pokoknya seperti guyu, baru pintunya terbuka. Nah ini contoh ketika jenengan menghadapi musuh dari bangsa manusia. Begitu cara berpikirnya. Jadi jangan lupa ketika panen berbagi dengan tetangga.
tetangga sebelah supaya mereka nggak ini, atau tetangga sawah ketika ngirim lebih tonggoku tak kamu kiriman pisang. Nah, sehingga mereka akan ada rasa cinta dengan kita, kemudian akan menjaga aset kita seperti itu. Kemudian tentang laknat sendiri, kita secara umum ya, sebab nanti ada tempat-tempat khusus yang kita memang boleh melaknat. Secara umum kita sebagai orang mukmin tidak boleh melaknat secara umum. Kenapa? Dalam hadis Abu Dawud nomor 4906, Rasulullah SAW bersabda, "La tal'anu bi laknatillah." Janganlah kalian saling melaknat dengan laknatnya Allah. Wala bi ghadabillah. Dan janganlah kalian murka dengan murkanya Allah. Wala binar. Dan jangan menyiksa dengan api, dengan api. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita saling melaknat di antara saudara kita, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud nomor 905 lanjutannya, innal 'abda idza la'ana syai'an sa'ida la'na ila sama. Jika seseorang melaknat sesuatu, misalnya melaknat saudara kita, dia enggak layak dilaknat misalnya, ini bahaya. Maka laknat itu naik ke langit. Langsung laknat yang kita ucapkan itu naik ke langit. Kemudian fatulah abawa bersama dan tertutup pintu langit di bawahnya. Summa tahbitu al-ardh, kemudian mental balik ke bumi. Summa tadkhulu yaminan wa shimalan, laknat berputar ke kanan ke kiri, muter ke langit ditolak, langit bumi yang bawah sendiri juga tertolak. Artinya apa? Muter di situ, muter di bumi, muter. Kemudian fa'idha lam tajid masalan, ketika dia tidak mendapati sasaran, artinya apa? Yusawu, kita melaknat orang itu ternyata orang itu tidak salah atau tidak layak kita laknat, maka apa? Rojaat ilalladzi lu'ina, ini bahayanya. Laknat itu balik kepada yang melaknat. Ini kita khawatirkan. Maka jangan sampai kita dikit-dikit melaknat. Jangan. Fa inna dzalika ahlan wa ila raja'at ila qailah. Kalau memang laknat itu benar, maka akan kembali kepada yang dilaknat. Tapi kalau enggak tepat, balik kepada kita. Makanya Nabi mengatakan laisa mungkin bita'an wala la'an. Orang beriman itu tidak layak melaknat, mencela, itu enggak boleh. Sebab orang beriman itu kata Rasul dalam hadis Ahmad seperti apa? Seperti tawon. Seperti tawon. Lebah. Ingat lebah. Lebah itu tidak mencrok kecuali hanya kepada tempat-tempat yang spesial yang menghasilkan madu. Dan batang-batang yang diinjak tidak patah. Itu tawon, tidak merusak. Justru dia membantu penyerbukan. Kemudian makanannya tawon itu baik. Kemudian perbuatan nggak merusak. Lihat apakah ada tawon yang nyempalnya dahan-dahan menyempal atau menggugurkan daun-daunan? Enggak. Dia ketika mencerahkan ambil yang putus kebaikan lalu disebarkan kebaikan. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman jangan seperti lebah, penggaul, jangan seperti laler. Lalu itu mencoloknya di mana? Di tempat-tempat kotor. Kemudian setelah menyebarkan apa? Penyakit. Lalu yang dimakan kotor, tempat-tempat sampah dan sebagainya itu lalu. Nah, orang beriman nggak begitu. Orang beriman kayak madu. Maka ketika melihat saudara kita hasad kepada kita, ya, dengan menampakkan hasadnya dengan perbuatan seperti merusak tanaman bapak tadi contohnya, maka sikap kita harus seperti ini, bijak dalam menyikapinya. Ojo setelah dia berbuat kerusakan kita nggak tahu motivasinya apa dan sebagainya. Maksud kita laknat dan sebagainya di media sosial dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu jawaban kami. Jadi mudah-mudahan setelah ini ketika ada yang hasad kepada kita lebih bijak, ya, kita lebih arif dalam menyikapinya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan
wa tasammah minna wa taqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah amalan